Benny Kaherman, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, melontarkan pernyataan yang mengejutkan. Ia mengatakan ada pihak yang saat ini berusaha menjagal Anies Baswedan. Ya, itu pentingnya kita persiapkan satu pemilu yang bersih itu. Siapapun, bukan buat Anies saja sebetulnya. Pada siapapun kita ingin supaya genderuwo ini dihilangkan, dan genderuwo yang paling berbahaya itu 20%. Itu genderuwo utamanya tuh. Sehingga kalau itu kita selesaikan, maka orang lega. Bahwa kita kembali pada posisi awal demokrasi, setiap orang boleh bersaing bebas, kan itu. Kalau sekarang kan dipaksakan koalisi untuk cari presiden. Padahal sebetulnya koalisi itu adalah untuk cari kesamaan ide. Kalau dipaksakan sekedar untuk cari presiden, sebenarnya dua partai yang nggak bisa tidur seranjang, yang akhirnya mesti cari presiden yang sama, kan itu konyolnya tuh. Nah, balik pada Anies akhirnya secara determinasi memutuskan bahwa dia memang ingin menjadi presiden. Ya udah, itu justru lega kan. Orang yang masih malu-malu bilang aja, saya mau jadi presiden, saya punya ide. Karena itu saya ingin agar ide saya diuji itu. Itu hal yang positif dari Anies Baswedan tuh. Karena bagaimanapun juga Pak Anies ini tidak punya partai politik. Pak Anies adalah netral, bukan kader partai politik. Sehingga gerakan Pak Anies ini luas. Artinya ke partai misalkan Demokrat ini diterima, kemudian datang ke PKS diterima, ke Nasdem diterima, karena posisi Pak Anies ini netral, bukan bagian dari kader partai politik. Karena Pak Anies ini berangkat dari seorang yang profesional. Ya Mbak, namanya invisible hand Mbak. Kalau misalnya jelas orangnya siapa, ya namanya bukan invisible, tapi ya visible hand gitu. Ya kan? Itu satu hal. Yang kedua, kalau dari kami Mbak, sama aja dulu juga pertama kali Mas Ahaye menyampaikan bahwa ini ada upaya gerakan pengalihan pimpinan Partai Demokrat. Publik bertanya-tanya, ini benar nggak sih gitu? Ya kan? Ternyata dalam perjalanan waktu menunjukkan bahwa upaya itu nyata dan dilakukan oleh pihak dekat dengan kekuasaan gitu. Ada upaya abuse of power. Sebenarnya kami sampaikan, ya, apa yang Bang BK sampaikan ini kan sudah pernah disampaikan sebelumnya juga oleh Bang Andi Arief gitu. Ya, bahwa ada upaya untuk menjegal Mas Anies Baswedan gitu, dan membuat skenario seakan-akan hanya dua pasangan calon gitu. Ya, ini kan tentunya kalau udah tokoh-tokoh senior seperti ini tampil di publik menyampaikan kegelisahannya, tentunya pasti bukan karena sumber yang tidak jelas gitu. Justru pasti ada sumber yang sangat jelas tetapi tidak bisa diungkap dulu gitu. Karena kan kalau misalnya diungkap bisa membahayakan mereka gitu ya. Untuk menuju ke 2024 dari pihak Pak Anies Baswedan itu tidak mudah. Ternyata rintangan juga ada. Karena selama ini serangan bertubi-tubi itu diarahkan kepada Pak Anies Baswedan. Menyerang pribadi, juga menyerang kebijakan Pak Anies Baswedan. Seperti halnya ada kemarin itu Pak Anies memakai baju pakaian adat Papua. Ini Pak Anies difoto, diedit seperti itu. Padahal Pak Anies tidak melakukan itu. Nah, ini kan menjatuhkan karakter Pak Anies Baswedan, sesuatu yang tidak dilakukan tetapi dipublish, kemudian ada kalimat-kalimat, narasi-narasi yang menjatuhkan Pak Anies Baswedan. Itu secara fisik. Secara kebijakan juga begitu, yang katanya Pak Anies Baswedan itu orang yang tidak bisa bekerja. Bahkan katanya di Google itu gubernur terbodoh itu adalah Anies Baswedan. Kemudian dikatakan juga Anies itu intoleran. Anies itu memainkan isu SARA. Anies itu memainkan politik identitas. Jadi label-label yang negatif itu diarahkan kepada Pak Anies Baswedan. Belum lagi kemarin ada politisi dari salah satu partai mengatakan Pilpres 2024 nanti kalau bisa diikuti 2 calon saja. Nah, ini yang menjadi persoalan teman-teman. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Padahal ini adalah politisi dari partai yang besar. Kalau capres di 2024 nanti didominasi hanya 2 kubu, ya maka ini kan bisa diatur. Hanya orang-orang itu saja nanti yang akan maju di 2024. Berarti di sini ada upaya menjegal Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Ada suara genderuwo jagal Anies Baswedan maju ke Pilpres. Benny Kaherman sebut saat ini ada pihak yang hendak menjegal Anies Baswedan yang maju ke Pilpres 2024. Benny menyebut sudah mendengar suara genderuwo tentang hal tersebut. Benny Kaherman, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, melontarkan pernyataan yang mengejutkan. Ia mengatakan ada pihak yang saat ini berusaha menjagal Anies Baswedan.
Fakta penjagalan terhadap Gubernur DKI Jakarta tersebut adalah ketika pelaporannya kepada KPK. Bagi Benny Herman, upaya para pihak itu merupakan bagian dari niat menjegal Anies Baswedan maju ke Pilpres 2024. Untuk diketahui bahwa baru-baru ini Anies Baswedan dipanggil oleh KPK. Pemanggilan tersebut terkait dugaan korupsi balap mobil listrik kelas dunia Formula E. Saya hanya dengar saja ada genderuwo. Genderuwo ini adalah suara yang tidak jelas asal-usulnya, yang tidak menghendaki Pak Anies Baswedan menjadi calon presiden, kata Benny saat ditemui di awak media di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Jumat 16 September 2022. Kendati demikian, Benny tidak beberkan secara detail siapa sosok atau pihak yang menjadi menjegal bagi langkah Anies Baswedan maju ke gelanggang Pilpres 2024 tersebut. Benny Herman hanya memastikan bahwa pihak yang dimaksud memiliki kekuatan yang tidak terlihat. Saya tidak tahu, ya, tapi pasti penting adanya invisible power, invisible hand yang ingin menjegal, ucapnya. Apapun bentuk penjegalan itu, kata Benny, termasuk soal pelibatan Anies Baswedan dalam kasus hukum atau perihal lainnya. Upaya itu, kata dia, dilakukan memang sengaja sebelum bergulirnya kontestasi politik. Paski targetnya seperti itu, ucapnya.